Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fatia Zara. Saya dari kelas 83. Di video kali ini saya ingin mengulas sebuah buku yang berjudul Self Theories yang ditulis oleh Profesor Karel Esweg, diterbitkan oleh PT Bentara Aksara Cahaya dengan jumlah halaman 399 halaman dan berat 426 gram. Self Theories merupakan buku hasil penelitian yang dilakukan selama 30 tahun yang menunjukkan bagaimana mempelajari teori-teori yang dapat menjelaskan masalah mendasar tentang motivasi, kepribadian diri, dan perkembangan manusia. Tujuan buku ini adalah menelusuri bagaimana manusia bekerja. Riset ini dilakukan terhadap anak-anak dan orang dewasa muda. Buku ini juga banyak menunjukkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para ahli dalam persoalan yang berkaitan dengan psikologi sosial, perkembangan anak, dan pendidikan. Dalam buku ini, Profesor Karel Esweg menjelaskan mengenai dua kerangka kerja, yaitu entitas dan incremental pada pelajar. Dua kerangka kerja ini juga menciptakan dua tujuan yang berbeda, yang dimana teori entitas memiliki tujuan kinerja dan teori incremental bertujuan pembelajaran. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan teori entitas? Teori entitas adalah orang yang mempercayai bahwa kecerdasan adalah suatu kualitas yang tetap. Karena kecerdasan digambarkan sebagai suatu entitas yang tersimpan dalam diri kita dan kita tidak bisa mengubahnya. Pandangan ini bisa membuat para murid khawatir tentang tingkat kecerdasan tetap yang mereka miliki dan bisa membuat mereka hanya tertarik untuk terlihat dan merasa cukup cerdas. Mereka harus tampak pintar apapun yang terjadi. Selain itu, pelajar dengan teori entitas juga menghasilkan suatu pola, yaitu pola ketidakberdayaan, yang dimana ketika mereka dihadapi soal-soal yang sulit dan mereka gagal untuk memecahkannya, mereka mulai mengkritik kemampuan sendiri dan menyalahkan kecerdasan mereka karena kegagalan. Dapat dikatakan juga, murid dengan teori entitas dalam memilih tugas, mereka cenderung memilih tugas yang mudah. Mereka mencoba menjauhkan diri mereka dari kesalahan. Bahkan ketika mereka dihadapi dengan mendapatkan nilai buruk di sekolah, mereka cenderung meragukan kecerdasan mereka karena mereka sangat memedulikan secerdas apa diri mereka dan membuat tantangan intelektual serta kegagalan terasa mengancam diri mereka. Hal ini juga memberikan sudut pandang yang berbeda bagi murid teori entitas. Mereka mendefinisikan kecerdasan sebagai kapasitas dan potensi yang diwarisi seseorang, sehingga secara eksplisit memisahkan upaya atau motivasi sebagai bagian kecerdasan atau sesuatu yang meningkatkan kecerdasan. Yang kedua, murid dengan teori incremental, bagi mereka kecerdasan bukan suatu kualitas tetap yang mereka miliki begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa ditingkatkan melalui pembelajaran, sebab kecerdasan digambarkan sebagai sesuatu yang bisa meningkat karena usaha seseorang. Bukan berarti orang-orang yang mempercayai teori ini menyangkal ada perbedaan pengetahuan masing-masing orang, atau secepat apa mereka menguasai hal-hal tertentu saat ini. Hanya saja mereka berfokus pada ide bahwa semua orang dengan usaha dan panduan bisa meningkatkan kemampuan kecerdasan mereka. Selain itu, ketika mereka mendapatkan soal-soal yang sulit dan mereka tidak bisa menyelesaikannya, mereka tidak menyalahkan apapun. Mereka tidak berfokus pada alasan-alasan kegagalan. Para murid di kelompok berorientasi penguasaan mulai memberikan instruksi-instruksi pada diri sendiri tentang cara meningkatkan pekerjaan mereka. Jadi, bukannya menunjukkan kekecewaan karena kegagalan, murid-murid berorientasi penguasaan menyambut kesempatan untuk menghadapi dan mengatasi hambatan dan menjaga atau meningkatkan kualitas strategi mereka saat menghadapi soal-soal yang sulit. Mereka juga percaya ketika ada ketidaklancaran, ini tidak ada berhubungan dengan kecerdasan mereka. Ini hanya berarti bahwa strategi yang tepat belum ditemukan. Lalu untuk keunggulan buku ini adalah buku ini berisi penjelasan-penjelasan yang jelas sehingga mudah untuk dipahami, dan juga buku ini dilapisi dengan cover yang indah sehingga dapat menarik para pembaca. Dan tentunya setiap akhir bab akan ada rangkuman catatan yang tertulis sehingga para pembaca dapat lebih memahami dan mendapatkan poin-poin pembelajaran. Hanya saja ada sebagian
tulisan dan gambar yang buram atau hilang sehingga mengganggu para pembaca dan penyerapan informasi yang kurang efektif, sehingga hal ini menjadi kekurangan dalam buku ini. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari buku ini adalah seseorang yang cerdas selalu menganggap semua hal adalah pembelajaran dan mereka selalu mengerahkan upaya dan motivasi sebagai hal yang membuat mereka bangkit. Buku ini sangat saya rekomendasikan kepada para pembaca jika kalian tertarik mengenai kepribadian, motivasi, dan perkembangan diri, sehingga dapat lebih lanjut mengenal siapa diri kita dan mampu untuk mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam diri kita. Karena ketahuilah, orang yang tidak mengenal dirinya sendiri akan menjadi orang yang tidak tahu diri. Karena mereka yang tahu diri akan mampu menempatkan posisinya secara tepat di setiap waktu dan tepat tatkala berbicara, mengambil sikap, berperilaku dalam pergaulan, mereka tidak akan melakukan kesalahan. Baik teman-teman, itulah sedikit ulasan mengenai buku Self Theories. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.